Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Iya. Hari ini kita akan membahas lagi seputar dunia khitan atau sunat ya, yang sering ditanyakan baik orang tua maupun anaknya itu sendiri. Apa itu dok? Gitu ya. Ya, hari ini kita akan bahas gini. Sering ada pertanyaan seperti ini, dok, sunat itu lama nggak sih? Dok, berapa lama sunat itu? Dok, apakah sunat itu lama? Ya seputar itu dah, durasi sunatnya. Nah, misalnya seperti itu. Pertanyaannya seperti itu. Lalu bagaimana jawabannya? Jawabannya sunat itu berapa lamanya? Lamanya berapa menit, jam? Tergantung. Gitu. Tergantung apa saja. Yuk, kita bahas satu-satu. Yang pertama tergantung dari kita sendiri, operatornya gitu ya. Kita operatornya bagaimana, sudah terlatih atau belum, pengalamannya bagaimana gitu ya, kesukaannya atau minatnya terhadap dunia khitan atau sunat bagaimana, ini akan mempengaruhi skill dan durasi dari waktu pengerjaan. Dia sukanya apa, walaupun sudah terlatih punya suka teknik masing-masing ya gitu ya, punya style masing-masing gitu ya, style masing-masing dari operatornya atau rumah khitannya. Nah, itu bisa mempengaruhi berapa lamanya kan gitu. Kemudian metode yang dipakai ya, metode yang dipakai ini juga ngaruh ya. Metode yang dipakai mau apa metodenya gitu ya. Metode konvensional freehand teknik ya, tanpa alat tambahan selain dari bedah set atau minor set gitu ya. Jadi konvensional itu yang mungkin saya jelaskan di video lain ya. Konvensional tanpa alat-alat tambahan yang berkembang saat ini. Misalnya itu cuma alat-alat bedah saja. Misalnya gunting bedah, pinset, klem seperti itu ya. Terus benang jahit ya. Nah, itu agak lama memang ya. Teknik metode ini bisa cukup lama. Berapa lamanya ya? Bisa setengah sampai 1 jam ya, tergantung juga tekniknya. Juga tempatnya juga mempengaruhi, tempatnya mau di ruang operasi ya atau di rumah sunat biasanya ya gitu. Ya kalau di ruang operasi tentunya membutuhkan waktu lebih lama ya, karena perlu juga anestesinya bagaimana kan gitu. Anestesinya perlu waktu gitu ya. Kalau yang di rumah kita kan anestesinya cuma ini aja, persiapan operasinya, persiapan ruang juga beda kan gitu. Itu juga transisi waktu dari tempatnya itu ya. Tekniknya tadi konvensional. Kemudian teknik klem bagaimana? Klem itu intinya mengeklem kulit, kemudian disayat atau dipotong. Tidak dengan gunting dan jahit ya. Biasanya cuma masukkan ya toh, diklem disayat atau dipotong, selesai, pulang. Kemudian nanti kalau klem berapa hari datang lagi untuk lepas klem, atau pakai ligasi atau ditali ya, misalnya teknik dari spring atau juga sirkumplas atau juga plastibel gitu ya. Nah, itu beda lagi. Nanti itu lebih cepat misalnya kan, lebih cepat kalau dari teknik metodenya ya, karena tinggal masukkan kemudian tali, selesai, pulang, tunggu lepas sendiri cincinnya kan, metode cincin itu gitu. Terus metode apa lagi dok? Metode lem bagaimana? Lem lebih cepat daripada jahit karena tidak memerlukan waktu jahit tadi, memotong waktu jahit tadi, tinggal dilem kan gitu. Dan juga lem tidak memerlukan nunggu waktu untuk lepas klem tadi ya gitu. Jadi kalau dari durasinya hampir sama ya, sama lem itu sama. Biasanya klem yang lem itu kombinasi dengan klem-klem klasik, misalnya Gumco, Winkleman gitu ya. Kemudian Mogen klem gitu ya. Atau mungkin dengan klem-klem yang ada gitu, terus dimodifikasi kemudian jadi teknik yang lebih cepat gitu. Itu dari metodenya juga ya, tadi dari operator, metode, tempat ya, tempatnya tadi ya sudah saya jelaskan. Kemudian juga dari anaknya itu sendiri ya, dari anaknya itu sendiri. Jadi tergantung juga anaknya bagaimana gitu ya. Misalnya anaknya kooperatif enggak,
gampang enggak, manut enggak, pemberani enggak. Nah, ya, itu ya. Orang tuanya juga ya. Kadang ada orang tua yang maju mundur, anaknya juga. Nah, ini harus hati-hati, harus diperhatikan ya. Kalau anaknya baik-baik saja, enak-enak saja, ayo cepat gitu ya, cepat. Yuk, bius ya, Dek. Cus, cus. Yuk, bersihkan. Yuk, potong. Yuk, pulang. Gitu. Kalau dipegang, waduh, ya ada, ya enggak apa-apa. Memangnya anak-anak seperti itu ya, karakternya beda-beda. Kita harus menyesuaikan sebagai operator juga, gitu ya. Kemudian apalagi faktor-faktor penyulit ya, faktor-faktor penyulit dari anak ini juga harus diperhatikan. Penyulitnya misalnya apa? Misalnya ya, ini ada pelengketan yang berat atau pelengketan yang cukup banyak gitu ya. Nah, ini kan harus jadi dalam kondisi tertentu anak-anak itu, Bu, Bapak, itu kulitnya bisa lengket ke bagian helmnya. Kalau tidak dia jarang kalau Jawanya itu dicelek nih ya. Kalau istilah Jawa nih, kalau ini apa ya, mungkin ya di retraksi atau ditarik kulupnya itu ya, jarang ditarik-tarik, jarang dibersihkan, itu jadi lengket. Kotorannya ada di situ, ada smegma di situ, kemudian ada pelengketan di situ. Ini agak susah, agak lama, bikin waktu lama. Dok, kok lama toh, Dok? Gitu. Ini dibersihkan dulu, Bu, pelan-pelan. Ini bisa aja kita cepet cek gitu. Tapi jadi luka nanti ya. Helmnya jadi luka, jadi tambah berkerak ya. Udah pelengketan berkerak, dipaksa jadi semakin nanti atau bleeding atau berdarah semakin lama gitu ya. Jadi sabar aja, nunggu aja. Seorang dokter atau operator akan memperhatikan hal-hal itu semua. Jadi berusaha meminimalkan komplikasi yang mungkin akan terjadi dalam tindakan khitan atau sunat. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak harus sabar gitu ya. Kalau anaknya disunat, kok lama toh, nggak kayak biasanya, nggak kayak ponakanku dulu. Tiap orang beda-beda. Satu anak dengan anak lainnya bisa beda-beda, bahkan adik kakak pun bisa beda-beda gitu. Jadi memang ada teknik yang cepat kalau anaknya tuh enak. Jadi anaknya enak, tidak ada penyulit atau pelengketan tadi itu ya, yang gampang. Tidak ada juga hal-hal khusus lainnya. Metodenya bisa yang paling cepat. Loh, bisa cepat 10 menit, 15 menit bisa gitu ya. Anaknya penak, bius masuk, tidak ada penyulit, masukkan alat, ligasi atau klem, potong, pulang. Loh, ada bisa seperti itu ya. Nah, karena semuanya enak, tapi ada hal-hal yang tidak atau hal-hal yang menyulitkan, tidak pas gitu ya, menyulitkan, atau hal-hal penyulit yang tidak bisa diatasi. Nah, ini harus dirujuk kadang-kadang ya. Loh, kok nggak bisa disunat? Loh, tidak semua anak itu langsung bisa disunat. Ada kondisi-kondisi khusus yang nggak bisa disunat. Nah, ini harus diperhatikan. Gitu ya, gitu. Jadi saya harap mengerti. Terus berapa lamanya, Dok? Gitu ya. Ya kalau anaknya enak-enak saja ya, anak-anaknya enak dalam arti kita datang anaknya enak, operator nyaman, bius masuk, potong itu ya nggak sampai setengah jam. Tapi kalau ada pelengketan, kita kan harus persiapan dulu ya, persiapan aseptiknya dulu, kita siapkan tempat, siapkan alat, siapkan ruangan, siapkan medan operasinya ya, siapkan biar tidak gampang infeksi. Kita bersihkan dulu ya, bersihkan pelengketannya, bersihkan lagi, masukkan alat atau guntingnya atau insisi langsung gitu, atau diklem atau diligasi. Itu juga perlu waktu. Itu waktu gitu ya. Kalau normal-normal aja ya seperti tadi ya, sampai setengah jam udah selesai. Tapi kalau ada penyulit ya kadang-kadang sampai 1 jam ya gitu. Jadi itu semoga menjawab pertanyaan ya, berapa lama sih disunat itu. Itu tadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi tadi yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan memberikan gambaran Bapak Ibu semua tentang berapa lama anak nanti akan disunat. Juga mas-mas juga beri pertanyaan juga dari anak-anak ya, dari jagoan-jagoan kita, Dok berapa lama sunatnya? Itu tadi jawabannya seperti itu. Insya Allah nggak lama jika semuanya enak dan nyaman. Gitu saja, semoga konten ini bermanfaat, semoga Anda semua dan keluarga sehat selalu dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.